Ya meskipun resikonya selalu aja dibully. Wah ini AW Kertapati ini mengadu domba umat Islam. AW Kertapati harus mondok dulu. Ndasmu kok nyuruh-nyuruh begitu. Siapa kamu itu? Nggak ada urusan saya. Saya mengatakan semua yang dalam konten saya itu by data semua. Tidak memfitnah. Sekali lagi, tidak mengejustifikasi seseorang dengan hasutan, tapi by data. Ya tapi itulah namanya juga. Contoh tadi, kenapa IQ-nya 78 dan SDM rendah, itu juga ada datanya, nggak cuma dari omongan saya, gitu loh. Tapi kita bahagia kan, walaupun SDM rendah, IQ rendah, tapi semangat demo, semangat mendukung caleg tertentu dengan hanya 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Goblok. Kalau soal nasab palsu klan Ba'alawi, soal pemalsuan makam-makam yang diba'alawikan, itu hanya masalah pandangan yang berbeda, ya kita nggak usah ikuti orang seperti itu. Karena fanatisme yang sudah melekat pada diri seorang itu susah untuk dihilangkan. Coba seandainya Anda ini sebagai mursidnya orang yang fanatisme kepada Anda. Coba Anda ngomong, orang tuamu, anak binimu bunuh demi jihad. Pasti orang itu akan membunuh. Karena fanatisme kepada Anda. Itulah bahayanya fanatisme. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel. Kembali lagi ke AWK Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Amin. Masih persoalan yang sama sih sebetulnya, dan ini persoalan udah lama yang itu sudah diketahui oleh publik, tapi ya pembahasannya terus mengalir, terus bergulir. Jadi gini, persoalan makam yang dipalsukan oleh klan Ba'alawi, oleh beberapa oknum habaib, kemudian itu menjadi sumber atau menjadi narsum sebuah tesis yang ditulis seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di UIN Yogyakarta agar mendapat gelar S2, dan pertanyaannya kenapa tesis mengenai KRT Sumodingrat itu yang membenarkan bahwa makamnya ada di Semarang sebagai Habib Hasan bin Toha, kemudian ditambah lagi dengan data ada manakib KRT Sumodingrat dari sebuah majelis taklim yang merupakan itu bagian dari Keraton Yogyakarta, yang juga sama bahwa KRT Sumodingrat ini adalah Habib Hasan bin Toha yang ada di Semarang. Ini ada pendapat lagi bahwa mengenai makam tersebut, kalau kita bisa melihat, membaca dengan rinci dari tesis seorang doktor bernama Yasir Arafat, ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan Gusti Pangeran Yudoningrat yang menegaskan hal sama, bahwa makam KRT Sumodingrat itu bukan di Semarang dan bukan seorang Habib, tapi makamnya di Bantul, Yogyakarta, dan ini sumbernya adalah dari Babat Silsilah di Keraton Yogyakarta, juga berdasarkan Babat Sepehi, yang pada waktu yang lampau KRT Sumodingrat ini gugur di Perang Sepehi, yang sebetulnya dalam perang itu seorang pribumi yang menjadi antek penjajah yang menginisiasi serangan kepada Pangeran KRT Sumodingrat. Nah, dua hal yang berbeda ini
akhirnya disimpulkan sebagai hanya yang sepele, hanya ya itu hanya perbedaan pandangan saja. Tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur mengibuli, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kalau itu diartikan sebagai ada oknum Habib yang mengklaim bahwa makam KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang itu sebagai penipuan, kenapa tesis seorang mahasiswi UIN Yogyakarta kenapa diloloskan dan akhirnya mendapat gelar S2? Klaimnya kan seperti itu. Kemudian kalau itu hanya, kembali lagi, itu hanya pandangan yang berbeda. Ya kalau emang nggak percaya, kenapa nggak ke UIN saja? Itu ada pendapat dari mukibinnya Mbak Alawi yang sampai hari ini, sampai detik ini, memang bukan lagi sebagai seorang fanatisme berat seorang Habib, tapi sudah delusi seorang atau gerombolan para habaib orang ini yang berpendapat seperti itu. Nah, begini, kalau sesuatu itu bisa ditelusuri untuk mencari kebenarannya menggunakan data, kemudian timbul perbedaan pendapat. Terus apakah hanya disimpulkan sesederhana itu sebagai hanya pandangan yang berbeda? Tapi kenapa sampai detik ini soal pemakaman yang dipalsukan oleh Mbak Alawi ini cuman diomongin terus di media sosial tanpa ada titik tertentu sampai masuk ke ranah hukum? Ini kan pertanyaan netizen sampai hari ini. Coba kita telusuri, coba Anda baca, mohon maaf nih ya, kita bukan sok-sokan pinter. Tapi dari penelusuran yang saya amati sampai hari ini, kalau kita bicara mengenai pemalsuan makam ini, kita tarik ke ranah hukum. Peristiwa ya, pemalsuan makam yang ada di DKI Jakarta, tapi bukan makam yang dibalawikan ya, tapi makam-makam orang biasa lah, yang di situ sebetulnya hanya tanah biasa, tidak ada kerangkanya, tidak ada jenazahnya, tapi terus ditanemin batu nisan. Di Pemkot daerah khusus ibu kota itu sampai hari ini soal undang-undang pemalsuan makam akan dipidana atau seorang yang memalsukan makam itu akan dipidanakan, itu undang-undang dan pasalnya baru dalam bentuk draft. Sekali lagi ya, soal pemalsuan makam bisa dipidanakan, undang-undang dan pasalnya itu di DKI Jakarta sampai hari ini itu baru dalam bentuk draft, belum final. Nah, bagaimana daerah-daerah yang lain? Jadi tidak semudah itu dengan serta-merta terus udahlah masukkan aja, laporkan saja ke pihak yang berwajib. Ini persoalan bukan masalah di situ, outputnya. Terus bagaimana? Ya sekarang kita serahkan kepada publik. Ini akhirnya menjadi edukasi saja. Bukan masalah terus nanti dihukum, dipenjara, terus terjadi bentrok massal antara pendukung Habib dan anti Habib. Oh, enggak seperti itu. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena ini menyangkut bukan masalah dukung-mendukung kayak Pilpres yang sekarang terjadi, ada hak angket, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, wah macam-macam yang berseliweran di media sosial yang kita baca tiap hari itu, sampai menimbulkan wah reaksi akan demo besar-besaran tanggal 18 Maret bulan ini, sampai akan terjadi chaos
Kalau bisa sampai chaos, wah ini kan bukan soal yang seperti itu, ini soal kajian. Agar otak kita itu yang SDM-nya rendah, kita urutannya ke 78 ya, sebagai orang yang SDM rendah, IQ rendah ini, minimal bisa naik lah. Ya ke 50 kayak dari 78 ke 50 kan lumayan. Ada peningkatan gitu loh, nggak makin merosot aja. Sudah beras mahal, mau lebaran nggak ada yang ngasih THR, SDM rendah ini kan luar biasa. Maaf ya. Jadi ini bukan lagi masalah yang seperti dalam isu di Pilpres itu, hantam-hantaman, chaos. Bukan. Ini edukasi yang merangsang harusnya otak kita itu bekerja dengan maksimal. Tidak hanya masalah ya yang kita sering dengar lah dari para mukibin Ba'alawi, taklid buta, fanatisme, mendekati delusi. Nah, jangan begitulah. Kalau kita terus-terusan seperti itu, ya sudah, bukan lagi di peringkat ke-78 IQ rata-rata orang Indonesia, bisa di tingkat paling bawah sendiri nanti lama-lama. Gitu loh. Ya kalau yang dirangsang emosi kita, bagaimana kita nggak makin goblok? Yang dirangsang tuh logika kita, semakin baik nalarnya. Jadi ketika terkait dengan beras mahal, telur mahal, sembako mahal, ya salah Anda sendiri kenapa memilih pemimpin yang seperti itu, gitu loh. Kan seperti seorang ahli yang berkata kan, pemimpin negara itu cerminan dari siapa yang memilihnya. Itu kan, kalau kita, IQ kita itu 78, SDM kita rendah, dan kebanyakan presiden itu dipilih dari kalangan-kalangan itu, berarti pemimpinnya bagaimana? Jelas, ini fakta loh. Sekarang terjadi seperti ini, ya salah Anda sendiri kenapa Anda memilih presiden itu. Gitu loh. Dan ya semua udah tahu lah, sebenarnya udah tahu lah, semua itu udah tahu, udah terkonfirmasi semua lah orang-orang yang selalu berkata-kata hak angket, macam-macam itu semua berserta besar-besarnya itu udah terkonfirmasi semua. Mereka juga sudah bicara di belakang layar, di balik medsos itu mereka juga ngopi-ngopi bareng kok. Partai ini, partai itu, semua udah tahu, yang setting siapa semua udah tahu lah. Kita tuh sebenarnya udah tahu yang sebenar-benarnya, cuman karena kita tuh seneng dengan pertengkaran, seneng dengan adu jotos, sampai mau jotosan bener di televisi yang kita lihat kemarin ada tokoh Sontoloyo 2 itu pun juga settingan semua. Mereka juga habis itu ngopi bareng. Cuman satu kok yang dicari mereka itu duit, itu loh, jabatan. Itu aja, nggak kayak kita ini. Ada yang nggak ada ya begini-gini aja. Oh, kita nggak pernah takut kok dengan rezeki itu. Karena Allah sudah menjamin rezeki itu. Ya meskipun resikonya selalu aja dibully. Wah ini AW Kertapati ini mengadu domba umat Islam. AW Kertapati harus mondok dulu. Dasmu kok. Nyuruh-nyuruh begitu. Siapa kamu itu? Nggak ada urusan saya. Saya mengatakan semua yang dalam konten saya itu by data semua. Tidak memfitnah. Sekali lagi, tidak mengejustifikasi seseorang dengan hasutan, tapi by data. Ya tapi itulah namanya juga. Contoh tadi, kenapa IQ-nya 78 SDM rendah, itu juga ada datanya, nggak cuma dari omongan saya, gitu loh. Tapi kita bahagia kan, walaupun SDM rendah, IQ rendah, tapi semangat.
demo, semangat mendukung caleg tertentu dengan hanya 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Goblok. Kalau soal nasab palsu klan Ba'alawi, soal pemalsuan makam-makam yang diba'alawikan, itu hanya masalah pandangan yang berbeda, ya kita nggak usah ikuti orang seperti itu. Karena fanatisme yang sudah melekat pada diri seorang itu susah untuk dihilangkan. Coba seandainya Anda ini sebagai mursidnya orang yang fanatisme kepada Anda. Coba Anda ngomong, orang tuamu, anak binimu bunuh demi jihad. Pasti orang itu akan membunuh. Karena fanatisme kepada Anda. Itulah bahayanya fanatisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.